Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Yang pertama, ruang lingkup sejarah itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, kemudian yang kedua, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki 4 ciri, yaitu 1. Unik. Unik artinya bahwa peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Mengapa terjadi satu kali? Karena dalam peristiwa sejarah itu ada 3 unsur. 1. Unsur manusia, 2. Unsur ruang, 3. Unsur waktu. Yang tidak bisa berulang yaitu unsur waktu. Yang kedua, ciri dari sejarah sebagai peristiwa adalah abadi. Abadi artinya tetap dikenang sepanjang masa. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya terjadi satu kali, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Tetapi setiap tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. 3. Ciri dari sejarah sebagai peristiwa yaitu penting, artinya membawa perubahan bagi hidup orang banyak. Kemudian yang keempat, cirinya yaitu objektif, artinya sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai kisah. Ciri dari sejarah sebagai kisah yaitu bersifat subjektif. Arti subjektif yaitu bergantung pada penulisnya. Faktor penyebab subjektivitas dalam penulisan sejarah yaitu 1. Latar belakang penulis, baik latar belakang ekonomi maupun latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor penyebab subjektivitas dalam penulisan sejarah yaitu peminatan secara pribadi. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Ciri dari sejarah sebagai ilmu yaitu 1. Empiris. Artinya, sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dan peninggalan sejarah lainnya, kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta yang terjadi pada masa lampau. 2. Memiliki objek, artinya bahwa ada satu titik atau satu fokus dari penelitian sejarah. Objek sejarah misalnya adalah waktu dalam kehidupan manusia. Sudut pandang waktu dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran. Contohnya, kita lihat pada periodisasi sejarah di Indonesia. 3. Memiliki teori. Teori digunakan dalam pembelajaran sejarah. Kaidah pokok dan teori sejarah digunakan untuk mendukung suatu argumen atas terjadinya peristiwa sejarah yang terjadi. 4. Memiliki metode, yaitu metode pengamatan. Ada 4 langkah dalam penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kemudian yang kelima, ciri dari sejarah sebagai ilmu adalah adanya generalisasi. Artinya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan untuk menggambarkan kejadian sejarah yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir, yaitu sejarah sebagai seni. Syarat sebagai seni yaitu 1. Adanya intuisi, 2. Adanya emosi, 3. Adanya gaya bahasa, dan yang keempat yaitu adanya imajinasi. Yang pertama, intuisi, yaitu kemampuan dalam mengetahui atau memahami
sesuatu secara langsung mengenai sebuah topik yang diteliti. 2. Emosi, yaitu luapan perasaan yang berkembang dan masuk akal ke dalam penulisan tersebut. Mengapa harus ada emosi atau harus melibatkan emosi? Supaya masyarakat bisa memahami atau bisa merasakan apa yang telah terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang terakhir adalah imajinasi, yaitu pikiran untuk mengembangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.